Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini biar kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita, pembahasan kita sekarang Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-21. Kita masih akan meneruskan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya. Kita akan mulai dengan ayat 9-10 dulu. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu. Nah, jadi saya refresh sedikit ya. Ini tentang pertanyaan Nikodemus, bagaimana seseorang supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan berkata, barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan dari air dan roh, saudara ya. Dan Nikodemus kan bilang, bagaimana mungkin sudah gede begini kok bisa? Bagaimana bisa gitu loh. Ini udah tua bangka kan ibaratnya gitu. Udah tua bangka sekarang mau dilahirkan kembali. Gimana caranya bisa masuk ke rahim ibunya? Makanya dia bilang, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lihat jawab Yesus, engkau pengajar Israel tapi nggak ngerti. Nah, jelas di sini bahwa kelahiran kembali atau lahir dari atas, genao anoten, adalah terminologi yang Yesus sengaja gunakan ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus. Ya. Di sini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kita jangan fanatiknya sama terminologi, saudara, tanpa tahu makna. Yang penting maknanya. Kembali lagi, saya harus ingatkan, kalau terminologinya yang begitu penting, harusnya Yesus ungkapkan kepada orang banyak, hayalah ramai. Waktu dia bikin mujizat, waktu dia khotbah di bukit. Nah, ini Yesus cuma ngomong sama Nikodemus di percakapan pribadi pula digunakan terminologi ini. Saya tidak berkata terminologi salah, enggak saudara ya, terminologinya baik, sangat baik dan sangat benar. Ini salah satu doktrin penting dalam kekristenan. Tapi saya khawatir banyak orang Kristen hanya menjadi fanatik dengan terminologi kelahiran baru, tapi nggak pernah memahami apa yang menjadi maknanya. Nikodemus itu orang cerdas, pengajar Israel, orang yang dianggap cerdas pada saat itu. Ini pengajar Israel, maka Yesus juga sengaja pakai bahasa yang tinggi. Kalau ke orang pasar, nelayan, aduh buset, ngomong bahasa biasa aja belum tentu ngerti, apalagi pakai bahasa tinggi. Jadi Yesus itu sengaja menggunakan istilah terminologi yang tinggi karena dia sedang berhadapan dengan Nikodemus. Ya, jadi sekali lagi kita harus pahami, jangan terpaku pada istilah. Again, makna kelahiran kembali sesungguhnya ketersediaan mengosongkan bejana jiwa dan mengganti seluruh pola berpikir sehingga seperti anak kecil yang siap diisi oleh aliran air Tuhan serta memiliki kesadaran akan kekekalan. Karena genao anoten dilahirkan dari atas. Salah satu ciri orang yang dilahirkan kembali, dia pasti punya kesadaran kekekalan. Ya, salah satu ciri orang yang dilahirkan kembali, dia pasti punya kesadaran akan kekekalan. Kenapa? Karena dilahirkan dari atas. Seperti anak kecil. Ingat Tuhan bilang, barang siapa tidak menjadi seperti salah satu di antara anak kecil ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak kecil itu mudah diarahkan. Semakin tua semakin susah. Ya. Anak kecil itu bejana jiwanya masih sedikit, kosong, bahkan sedikit saudara ya. Makanya kalau diajari apa lebih gampang. Makin gede diajarin pasti makin banyak ngebantahnya, pasti makin banyak ngelawannya. Karena merasa sudah tahu. Makanya kalau belajar bahasa aja ya saudara ya, ini belajar bahasa.
Itu kalau anak-anak kecil sebelum usia 8 tahun, usia 6, 7, 8 tahun. Puh, saya punya sahabat usia 6, 7 tahun pindah ke Australia. 6 bulan saja, less than 6 bulan bahkan. Anaknya ngomong udah betul-betul kayak bule. Nah, kita yang udah usia 20 pindah ke Australia, ya, atau pindah ke negara barat, itu mau bertahun-tahun juga, ya Inggrisnya mungkin lancar, tapi untuk punya pronounce accent kayak bule, nggak mungkin bisa. Tapi kenapa anak umur 6, 7, 8 tahun gampang? Belajarnya pun gampang. Karena mereka bejana jiwanya memang masih kosong, saudara. Jadi kalau diajarin hal yang baru tuh gampang ikut, gampang nurut. Bahkan saya pernah baca penelitian otak anak kecil itu seperti spons. Makanya belajar bahasa cepat. Ya, itu kayak spons yang masih baru, saudara. Satu hari dia bisa belajar 700 vocab, bayangkan. 700 kosakata baru. Nah, kita kalau udah seperti saya sudah mulai berumur, wah belajar bahasa tidak gampang, saudara. Itu extra effort. Ya, usahanya harus lebih keras. Nah, makanya sekali lagi dilahirkan kembali itu mengosongkan bejana jiwa dan bersedia mengganti pola berpikir kita. Sehingga kita seperti anak kecil yang siap diisi, dialiri aliran air Tuhan, serta memiliki kesadaran akan kekekalan. Nah, ucapan ini juga berarti teguran kepada Nikodemus yang adalah seorang pengajar. Makanya dikatakan, engkau pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal itu. Kok pengajar bisa nggak tahu akan hal-hal itu, kan gitu kata lainnya. Apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Nah, implikasi untuk kita hari ini, jangan cepet-cepet mau khotbah, ajarin orang lain. Ingat ya, guru dituntut lebih ya. Kadangkala saya melihat ya di beberapa gereja ya, asal sudah bertobat ya, baru bertobat karena dia mungkin pengusaha sukses atau artis terkenal atau orang yang populer ya, followernya banyak di sosial media ya, bertobat berapa bulan langsung suruh khotbah ya. Ada yang karena cerita kesaksian spektakuler ya, belum ngerti apa-apa suruh khotbah. Akhirnya dia khotbah hanya menceritakan pengalaman-pengalaman yang lama, saudara, bukan Alkitab yang digali. Nanti ada paranormal bertobat, nanti dia khotbah terus okultisme. Tapi okultismenya itu bukan digali dari Alkitab, pengalaman waktu dia dulu jadi paranormal. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai, saudara ya. Sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan ini harus kita waspadai ya. Oke, ayat 11-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu dengan hal-hal surgawi? Nah, saudara, ayat ini saudara ya, itu kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-11, ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sungguh-sungguh benar. Yesus memang berasal dari surga dan ia bersaksi apa yang ia lihat dan apa yang ia ketahui. Sebab dia berasal dari sana. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu 10.000% benar dan dapat dipercaya. Dia bicara bukan apa kata orang. Dia itu langsung dari surga. Makanya dia sendiri adalah firman dan ia adalah kebenaran itu. Maka apapun yang dia ucapkan pasti benar ya. Nah, apa artinya aku berbicara kepada kamu tentang hal-hal duniawi? Apakah Yesus mengajarkan hal-hal duniawi kepada murid-muridnya atau kepada Nikodemus, kepada orang banyak? Tidak, tentu tidak. Artinya apa? Waktu Yesus memberitakan perkara-perkara besar tentang Allah, ya,
ia menggunakan perumpamaan yang diambil dari hal-hal duniawi supaya mudah dimengerti. Jadi Yesus bilang, aku udah pakai perumpamaan hal duniawi aja, kamu tidak ngerti, apalagi kalau aku bicara hal-hal surgawi. Ya, paham ya? Jadi maksud ayat ini adalah Yesus udah berusaha menjelaskan Nikodemus, menjelaskan orang banyak dengan perumpamaan, dengan istilah-istilah yang banyak dijumpai sehari-hari, itu pun orang tidak ngerti. Apalagi kalau Yesus bicara dengan bahasa surgawi, pasti lebih nggak ngerti lagi. Yang Yesus katakan itu kan dalam perumpamaan apa, itu kan kejadian sehari-hari yang terjadi di bumi ini. Coba kalau Tuhan ngomong apa yang terjadi di sorga, itu makin nggak nyambung lagi, makin nggak ngerti lagi. Pakai bahasa bumi aja kagak ngerti kok. Apalagi Tuhan ceritain apa yang ada di sorga. Ya. Nah, dalam banyak hal Yesus mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur misalnya. Ya, orang saat itu sudah nggak aneh dengan yang namanya penabur. Kan banyak yang bercocok tanam memang. Tapi orang tetap nggak ngerti loh. Tuh, lihat, ini kan Tuhan lagi bicara menggunakan bahasa-bahasa yang duniawi. Supaya pendengarnya lebih relate, itu aja bingung saudara ya. Oke, kita teruskan ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saya harus ingatkan, kalau ada sosok yang paling tahu tentang Allah, sorga, neraka, keselamatan, ya pasti Yesus. Sebab dia memang berasal dari sorga. Saudara mau tanya tentang Bali, ya tanya sama orang yang dari Bali. Jangan tanya sama yang dari Papua, dia mana tahu. Saudara mau tanya tentang sorga, mau tanya tentang keselamatan, sorga, neraka, Allah Bapa, ya tanya sama Yesus. Tanya tentang kehidupan ini, lihat dari firman Tuhan. Sebab dia yang menciptakan kehidupan ini, dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, di sini Yesus juga menyatakan dirinya sebenarnya sebagai anak Allah kepada Nikodemus, karena di sana dikatakan dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, kata anak manusia ini tentunya tidak asing di telinga Nikodemus yang adalah pengajar Israel ya. Sebab dalam kitab Daniel 7 ayat 13 memang anak manusia itu juga dipakai istilah sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi sebenarnya ketika Nikodemus mendengar istilah anak manusia, dia sudah relate, ini Mesias. Jadi Yesus sebenarnya menyatakan dirinya secara tidak langsung kepada Nikodemus. Nah, tapi dari ayat ini juga kita bisa melihat ya, saudara jangan percaya kalau orang bilang saya udah naik bulak-balik, naik turun sorga. Waduh, saya pernah ke sorga. Jangan mudah percaya begitu saudara. Ya, jangan mudah percaya begitu. Penglihatan mungkin, itu pun jarang saudara. Penglihatan mungkin bisa, dan kemungkinan besar yang dia lihat itu pun adalah Firdaus. Jadi jangan mudah percaya kalau kan dikit-dikit bilang aku pernah ke sorga, apalagi aku udah naik turun kayak bendera gitu, naik turun. Aduh, makin ngawur saudara ya. Ayat ini jelas, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, tidak ada yang pernah ke sana saudara selain Yesus. Dapat penglihatan kayak Paulus, mungkin itu pun harus benar-benar diuji. Harus benar-benar diuji. Sebab zaman sekarang orang banyak yang ngeklaim penglihatan. Oke, ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini Kristus bicara tentang rancangan agung kedatangannya ke dunia dan kebahagiaan orang-orang yang percaya kepadanya. Nih, sampai ayat-ayat selanjutnya. Dan di sini meninggikan ular di padang gurun merefer pada zaman perjanjian lama ya. Ketika Musa akhirnya mendirikan ular tembaga. Ular tembaga di sini tipologi saudara. Wahyu 1 ayat 15 kita akan menemukan bahwa kaki Kristus mengkilap bagaikan tembaga. Ular ditinggikan di atas tiang, Kristus ditinggikan di atas kayu salib. Jadi ini
ada sebuah tipologi. Tipologi itu perlambangan dalam perjanjian lama yang melambangkan Kristus ya. Oke, makanya ada darah anak domba. Nah, anak domba Allah Yesus Kristus kan gitu ya. Itu namanya tipologi. Nah, kita teruskan. Ini ayat yang paling terkenal, saudara ya. Ayat yang sangat terkenal yang kita semua sudah hafal sejak di sekolah minggu. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang paling terkenal dari sekolah minggu. Ayat ini juga sudah jadi ayat hafalan, ya kan? Sedikitnya ada 4 prinsip dari ayat ini yang saya mau katakan ya. Dalam ayat ini termuat satu prinsip yang luar biasa, saudara. Cinta, love, dan pengorbanan atau sacrifice itu kembar siam. Artinya ini bukan sekedar kembar identik, kembar siam. Tahu kembar siam ya? Yang nempel. Jadi cinta dan pengorbanan itu selalu berjalan bersama-sama. Di mana ada cinta pasti ada pengorbanan, di mana ada pengorbanan pasti ada cinta. Ini nggak mungkin bisa dipisahkan, selalu berjalan seiring. Nah, buah dari cinta dan pengorbanan selalu adalah yang pertama pemberian, giving. Yang kedua forgiveness. Ya, jadi giving dan forgiveness adalah buah dari cinta dan pengorbanan. Saya ulangi lagi, giving dan forgiveness, pemberian dan pengampunan adalah buah dari cinta dan pengorbanan. Maka kalau kita baca ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada love, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Yesus turun anaknya yang tunggal itu bukan buat jadi bos, tiong-tiong, pesta-pesta, enggak, untuk disalib, ada pengorbanan di sana. Dan akibatnya apa? Akibat Allah begitu mencintai, begitu besar, ia mengaruniakan anaknya. Ada giving, ada yang Allah berikan. Dan di sana ada forgiveness, pengampunan. Nah, makanya ini prinsip yang sangat penting. Kita harus memiliki paket lengkap ini, saudara ya. Nah, prinsip yang kedua, Tuhan benci dosa tetapi tidak pernah membenci manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan solusinya. Diberikan anaknya yang tunggal sebagai penebus umat manusia. Tuhan itu mengasihi manusia, saudara ya. Waktu manusia udah jatuh dalam dosa pun dikasih solusi. Ada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yang ketiga, keselamatan dari Allah bersifat lengkap. Bukan hanya tidak binasa. Binasa itu dosa dan kesalahan yang bisa menghancurkan kita ya. Tetapi juga diberikan hidup yang kekal. Artinya apa? Akan selamanya suatu saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan di Yerusalem yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Yang keempat, syarat untuk ikut proyek penyelamatan ini tidak menggunakan uang sama sekali. Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib, syaratnya hanya satu, yaitu percaya. Makanya setiap orang yang percaya tidak binasa, percaya. Tapi percaya itu ya bukan hanya hayalan, bukan hanya imajiner. Percaya itu pisteuo. Ya. Pisteuo itu mempercayakan diri kepada objek yang dipercayai. To entrusting to one. Jadi orang yang berkata aku percaya kepada Yesus, dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau enggak, dia tidak percaya. Itu hanya konsep, itu hanya hayalan. Oke, ayat 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi saudara lihat ya bahwa anak manusia datang bukan untuk menghukum dunia. Nah, itu kedatangan yang pertama. Datang bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan. Tapi nanti kedatangan kedua,
dia menghakimi. Nah, ya beda ya. Sekarang yang kita nantikan adalah kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan pertama untuk menyelamatkan. Kedatangan yang kedua ini untuk menghakimi. Yesus yang tidak berdosa harus mati di atas kayu salib menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum. Tuh. Maka barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Harusnya kita yang dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Artinya apa? Memang sebenarnya semua kita ini ada di bawah hukuman. Semua kita ini ada di bawah hukuman. Nah, tapi sekarang Tuhan kasih pilihan. Ayo yang mau ikut aku, yang mau menyerahkan hidupnya untuk aku. Yang mau menjadi murid Kristus. Bebas dari hukuman. Ya. Oke. Ayat 19 tadi kita udah baca. Terang telah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ayat 22:1 yang terakhir, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan terang tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, perbuatan terang akan selalu terlihat. Ini prinsip. Hanya kegelapan yang maunya ditutup-tutupi. Perbuatan gelap selalu ingin sembunyi-sembunyi. Tapi terang nggak pernah sembunyi-sembunyi. Ya. Perbuatan gelap selalu ingin sembunyi-sembunyi. Makanya anak terang tidak betah di dalam kegelapan. Anak kegelapan tidak tahan di tempat terang. Kalau kita lihat ayat 19, saudara. Terang telah datang kepada dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Memang pada dasarnya manusia itu masa bodoh. Lebih suka hidup dalam kegelapan. Sekalipun diberikan solusi penyelamatan, tapi banyak orang yang menolak terang dan memilih hidup di dalam kegelapan. Kegelapan itu sembunyi-sembunyi, saudara. Makanya ada banyak orang yang tanya sama saya, pastor ini boleh nggak, itu boleh nggak. Sebenarnya gampang, saudara. Perbuatan gelap itu punya satu ciri, sembunyi-sembunyi, nggak mau diketahui. Kalau memang terang, nggak ada yang takut untuk diekspos. Terang itu akan terlihat. Ya. Jadi kalau ada yang suka ngapa-ngapain sembunyi-sembunyi, itu hati-hati. Jangan-jangan kita lagi berada dalam kegelapan. Nah, oke, memilih percaya, menyerahkan diri kita kepada Kristus dan berbuat benar adalah pilihan hidup. Pilihan hidup. Terang itu sudah nyata, tetapi maukah kita menghampiri terang itu dan meninggalkan kegelapan? Nah, saya berdoa kita semua yang menyaksikan live study ini, ya baik dari YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel, saya berdoa supaya kita semua mau memilih hidup di dalam terang dan percaya kepada terang itu, datang menghampiri terang itu. Percaya artinya kita menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung, Engkau yang terus memberikan pencerahan, menjelaskan lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengundang setiap saudara untuk hadir dalam Sunday Service di Lifehouse Community di Wang Plaza lantai 2, Jalan Panjang, Kavling 17, itu di seberang Sunrise, deretan Rumah Sakit Geraha Kedoya, jam 10 pagi ya. Ada Sunday School juga, teens juga. Saya tunggu kehadiran saudara untuk beribadah bersama kami di Lifehouse Community. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.